Lagi di project online banking kita. Di part 3 ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan database-nya, lalu sedikit flow untuk index.php. Setelah itu kita akan masuk ke coding. Kita akan buat index dan login. Oke, kita langsung saja ke database-nya. Jadi di sini saya melakukan sedikit perubahan ya. Di deskripsi kita, user hanya bisa melakukan transfer dana dan mungkin mencek transaksi dan saldo. Oke, lalu hanya teller yang dapat melakukan store dana, membuka rekening, menutup, dan tidak saya ubah. Lalu di database ini juga saya lakukan sedikit perubahan. ID user sepertinya lebih baik kita gunakan integer saja dengan primary key dan auto generate. Lalu di tabel user rows juga saya tambahkan bahwa keterangan bahwa ini adalah foreign key untuk user ID di user, di tabel user. Lalu di accounts juga saya tambahkan user ID sebagai foreign key-nya, foreign key untuk tabel user column ID. Lalu di sini pun saya ubah status menjadi active. Dan yang terakhir saya ubah adalah di transaction ini banyak yang saya hilangin, seperti approval date. Saya rasa itu tidak perlu. Lalu tipe juga tidak perlu karena debit dan kredit bisa kita buat di bagian amount ini. Kita buat sebagai negatif atau sebagai positif. Jadi jika positif maka dia akan masuk ke dalam sisi debit, negatif dia akan sisi kredit, atau kita bisa bolak-balik. Karena ntar kalau dilihat dari sisi customer, mereka akan debit, sedangkan di sisi bank itu kredit. Jadi lebih baik kita gunakan minus dan positif saja. Oke, langsung aja kita buat database-nya. Masuk ke phpMyAdmin kita. Oke, gunakan. Oke, saya sudah login di sini. Coba saya logout dulu. Gunakan account root. Kalau misalnya kalian tidak ada password, biasanya kalian langsung masuk ke dalam phpMyAdmin-nya. Lalu kita bisa langsung membuat database yang baru. Anggaplah kita kasih nama banking. Oke, dalam banking ini kita bisa masuk. Lalu kita buat tabel users. Oh ya, di penamaan tabel ini juga saya tambahkan S ya. Jadi saya mengikuti aturan cek PHP, di mana nama tabel itu harus plural, harus jamak. Jadi seperti itu. Ini saya lupa berapa tadi ya. Ada ID, ada SSN, terus ada name, ada address, ada phone, lalu ada email, ada password, SSN, phone, email, address, ya itu aja. Lalu di sini kita bisa, ini adalah primary, lalu auto generate, SSN-nya ini nggak ada, emailnya ini harusnya unique. Nah, kita lihat di sini ya, primary key unique, oke. Lalu SSN adalah varchar, name adalah varchar, address adalah varchar, ini semua varchar. Mungkin kita harus tambahkan lagi created dan modify. Saya hanya mengikuti penamaan dari PHP ya. Jadi sini dia menggunakan datetime, varchar SSN itu 20, lalu name itu 100, address itu 300, phone itu 20. Oh, saya salah, SSN harus 50 ya. 50, 20, 20, email 50,
50 password 255. Oke, untuk password ini saya mau memastikan dulu. Jadi mari kita lihat ke PHP password. Nah, kita akan menggunakan fitur dari PHP untuk password verify. Mari kita lihat password verify, password hash. Ya, password hash yang kita perlu ya. Oke, string password, dia akan memberitahu kita that can expand beyond 60. 255 karakter would be a good choice. Jadi kita benar ya, kita pakai 255. Lalu di created ini, oke, no problem. Mungkin modified bisa kita bikin dulu, karena mungkin kadang nggak ada, sedangkan yang lain itu harus ada isinya. SSN juga bisa null. Oke, kalau kalian sudah selesai, kalian bisa save. Mungkin collocation kalau kalian mau ganti UTF-8 supaya bisa mensupport lebih banyak bahasa. Kalau sudah, bisa kita save. Incorrect table definition. There can only be one autocomp, and it must be defined as a key. Saya nggak tahu nih apa yang salah nih. Atau mungkin dulunya incorrect table definition. Can only one auto column. Yang ini index, yang ini unit. Ini null berarti nggak masalah. Mari kita coba hapus saja nullnya. Harusnya tidak masalah sih. There can only auto column. Oke, itu aneh. Yang penting di sini kita yang ID adalah primary, lalu email ini harus unique karena kita akan login menggunakan email, jadi dia harus unique. Lalu di sini dia ini auto increment, SSN boleh null, lalu modified juga boleh null. Oke. User sudah kita selesai. Sekarang kita ke tabel berikutnya, user roles. Kita bisa bikin new, nama tabelnya user roles, ID, lalu di sini user ID. Setelah user ID adalah role-nya. User ID ini isinya integer, primary, lalu ini adalah index, auto increment, role-nya adalah tiny integer. Saya lupa, harusnya kita unsign semua. Gunanya unsign itu supaya tidak ada minus slide dan memperbesar memori kita. Jadi kita bikin unsign saja. Ini harus saya benarkan supaya sama dengan yang di sini. 10 tiny URL 3, oke. Setelah itu kita ke tabel accounts, new accounts, ID, user ID, account number, saldo, lalu kita butuh berapa lagi, date open, date close, lalu aktif.
active, lalu di sini date, created and modified. Oke, kalau gitu kayaknya date open ini kita nggak penting ya, kita bisa created aja. Date close ini penting, active. Oke, user ID adalah integer. Oke, jangan lupa unsigned. Ini adalah primary, ini adalah index, lalu ini auto increment. Account number adalah pasal 20. Oke, unique, harus unique. Lalu saldo adalah desimal 15,2, desimal 15,2. Lalu ini adalah date time, active adalah tiny in 1, unsigned, created, modified, kita hapus saja. Oke, end time boleh null, date close juga boleh null. Apalagi yang kita lewatin, unsigned, index, unique, saldo, created. Oke, save. Lalu saya akan arrange, karena ini tidak tampak bagus ya, lebih baik kita arrange saja supaya aktifnya ada di atas. Oke, account number, user ID tadi yang berhubungan dengan date ada di bawah, date close itu pasti paling bawah. Oke, yang terakhir adalah kita buat tabel transaksi, transactions ID, account ID, account ID, lalu amount, info, lalu disini masukkan lagi transaction date. Oke, itu kita bisa create aja, lalu modify. Harusnya nggak pernah dimodify ya. Ya apa-apa lah. Oke, account ID ini unsigned, account ID juga unsigned, primary, index, auto increment, amount, desimal 15,2. Lalu info adalah pacar 50, created adalah date time. Oke, boleh now. Yep, nampaknya itu aja. Kita save. Setelah kita membuat semua tabel yang kita butuhkan, saatnya kita membuat relasinya. Oke, kita bisa kita coba ke rancangan database kita dulu di sini. Oke, kita harus buat aturannya. Buat aturan itu namanya saya tidak ada di sini. Aturannya jika misalnya user, oke, saya buat dulu ya. Oke, jika user ingin dihapus, selama dia tidak punya account, boleh dihapus.
Kalau dia punya account, maka dia tidak boleh dihapus. Lalu jika user mau diubah, user role-nya bisa kita ubah mengikuti user. Atau lalu kalau misalnya kita mendelete user tidak punya account, maka yang ada di user role ini juga harus dihapus. Ini sebenarnya ada notationnya. Kalau kalian belajar namanya design pattern, di ujungnya itu menunjukkan nah yang seperti ini, source arrow. Saya kurang tahu ya tandanya benar apa tidak, mungkin kalian harus nyari sendiri. Jadi dalam desain database itu ini menunjukkan level dari masing-masing tabel, dimana jika salah satu tabel dihapus apakah mempengaruhi tabel yang lain, atau apakah jika ini harus mau dihapus boleh apa enggak jika mempengaruhi tabel yang lain. Begitu juga dengan account ini bisa dihapus kalau dia tidak punya transaksi sama sekali. Jika dia sudah punya transaksi maka tidak bisa dihapus, paling bisa diisikan dalam date clause-nya ini. Oke, hanya itu aja yang mau saya jelasin. Lalu mungkin kita harus update di ini ya, di structure kita supaya reflect sama yang udah kita tambahin. Saya ada created date time, lalu di sini ada modify date time. Oke. Lalu user role kita nggak pakai created, ya kan? Oke, transaction kita created and modified, created and then modify. After modify date time, harusnya sih nggak mungkin sih kalau kita ada transaksi yang boleh kita ubah. Ini nggak apa-apa, kita buat-buat saja. Account ID, amount info, account ID, amount info, oke. Lalu di tabel account juga kita tadi ada ganti created modified date clause. Jadi di sini kita cut di sini. Oke. Cut. Row insert 3. Salah. Maaf. Harusnya after 3, di sini kita paste. Lalu ini mungkin kita cut ke atas. User ID, account number, saldo, active, date open, jadi created, modified, created, date close. Ini bisa kita pindahin ke bawah. Modified, date time /now. Oke, ini kita butuh. Kita delete. Lalu setelah itu tidak ada ya, kita cuma mengubah itu aja. Oke, ini udah selesai, kita save. Sekarang kita ke database lagi dan kita buat yang namanya relasi. Oke, dalam membuat relasi ini kita buat gampang saja. Saya atur dulu account, sekarang akan memiliki transaksi. Oke, ini adalah tombol untuk menambah relasi. Kalian bisa klik di situ, lalu pilih primary key-nya. Setelah pilih primary key-nya, pilih bagian foreign key-nya. Lalu kalian bisa bikin aturannya. Jika mau di delete maka di restrict, jika mau di update maka cascade. Di sini menandakan bahwa kalau user mau dihapus, sedangkan account situ ada, maka akan ditidakbolehkan, di restrict. Sedangkan jika user ID-nya ini mau diubah,
maka perubahannya itu akan direflect ke account. Karena ini cascade, maka akan beruntun. Oke, setelah itu masih jadi berantakan sekali ya. Setelah itu user ID juga dengan user ID di sini, dan ini jika di delete maka kita akan mengikuti saja karena user role itu nggak memiliki hak sama sekali untuk mencegah. Oke. Lalu jika ada account yang diganti ID-nya, maka akan mempengaruhi transaksi di account ID. Jika di delete harusnya tidak boleh. Jika mau diupdate boleh kita asking. Oke. Jadi ini adalah hasil akhir dari database kita, atau mungkin yang lebih sering dikatakan adalah ERD, Entity Relationship Diagram. Database kita sudah selesai, maka saya akan menjelaskan tentang alur dari program kita. Alurnya adalah seperti ini. Ini adalah alur dari indeks ya. Jadi indeks itu memiliki start, lalu kita akan ngecek apakah dia sudah login ke dalam sistem atau belum. Jika dia belum, maka kita akan memanggil modul login, lalu kita tinggal load, kita tampilkan, kita minta input usernya, ending, selesai. Lalu jika misalnya user sudah login, maka kita akan ngecek adakah modul yang aktif. Jika tidak ada modul yang aktif, maka kita akan mengambil modul utama, kita load, kita tampilkan, kita minta input, kita end. Sedangkan jika modulnya ada modul yang sudah aktif, misalnya user sedang mentransfer uang gitu kan, maka dia akan menload modul yang sama, dia akan tampilkan, dia akan minta input user lagi, dia akan end. Jadi begitu aja indeks kita. Sekarang kita baru ke programmingnya. Oke. Sebelum kita mengubah di index.php, ada baiknya kita membuat koneksi database di luar file index ini dengan nama connection. Kenapa kita buat di luar? Karena terkadang koneksi ini kita butuhkan walaupun kita nggak mengakses di index. Misalnya kita mau membuat sebuah AJAX call, tapi bisa juga sih kita buat di index. Lalu saya akan buat di sini saja. Sebelum saya buat, saya akan menggunakan video, dan saya sedikit lupa. Sini kalian bisa ngecek video. Di sini video. Mari kita lihat di mana ya. Video. Begin transaction. Bla 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 bla. Mari kita lihat construct. Oke, jadi ini adalah cara koneksi kita ke dalam video ya, menggunakan video. Kita bisa copy aja langsung di sini, kita paste. Oke, lalu di JSN ini bisa kita ganti. DB name kita adalah banking, sedangkan host kita adalah localhost, benar, 127.0.0.1. Username, ya, sebelum kita ke sini ada baiknya kalau kita membuat password khusus untuk database banking ini. Jadi kita mau membuat user khusus yang bisa mengakses itu, sehingga kita tidak perlu menggunakan root. Kasih nama banking, hanya bisa localhost yang mengakses. Lalu passwordnya adalah banking 123, banking 123.
Oke, saya bisa go aja langsung. Lalu baru kita ke bagian database, kita pilih banking, kita go. Dan user ini, karena ini hanya user aplikasi, dia tidak butuh untuk meng-create, mengalter indeks, tabel ataupun administrasi, mereka nggak butuh. Dia hanya butuh select, insert, update, and delete. Good. Oke, jadi kita save. Nah, baru di database ini kita bisa masukin user kita adalah tadi apa? Banking. Lalu passwordnya adalah banking 123. Dan dia akan mencoba melakukan koneksi. Jika tidak berhasil, maka dia akan menampilkan message-nya. Yap, ini aja koneksinya. Jadi koneksinya saya jelasin sedikit. DSN ini adalah koneksi database-nya. Kita akan menggunakan MySQL dengan atribut ini. Atribut ini menjelaskan tentang DB name-nya. DB name-nya adalah banking. Lalu host-nya adalah 127.0.0.1 atau bisa kita ganti dengan localhost, sama aja. Lalu ini adalah user dari database kita, user yang kita gunakan yaitu banking. Dan passwordnya adalah banking 123. Di sini adalah dia akan mencoba untuk melakukan koneksi. Oke, setelah selesai, biasanya saya tuh paling suka kalau kita menggunakan objek saja. Jadi di sini ada namanya video set attribute to object, statement fetch object, set attribute. Nah, di sini kalau misalnya kita sepertinya tidak ada ya. Get attribute, set attribute, set fetch mode. Oke, set fetch mode. Berarti di sini ketika kita sudah melakukan DBH ini, kita bisa panggil dengan DBH ini sebagai set attribute, lalu apa tuh? Oops, bukan set attribute, tapi set fetch attribute. Set, cuma ada attribute. Fetch mode. Oke, kayaknya nggak ada deh. Kita ke set attribute saja. Oke, saya lupa. Tidak usah kita lakukan deh. Gitu aja untuk sementara. Lalu kita bisa, setelah kita menyelesaikan connection kita, maka yang kita harus lakukan di index ini pertama-tama adalah melakukan session start. Kenapa? Karena HTML itu adalah stateless application, di mana kita tidak bisa mengetahui state sebelumnya. Karena dari itu kita harus menyimpan state kita di dalam sebuah sesi dengan menggunakan session start. Oke. Habis kita melakukan session start, kita harus include connection kita. Include once connection.php. Oke. Setelah kita koneksi, nah di sini kita akan mengecek. Pertama kita tentukan dulu jika if user login variable session banking oke, kita akan buat fid
UID. If user login, then is filled by user. Oke, jadi di sini kita menentukan aturannya. Jika user udah login, maka session app ID UID ini akan ada isinya. Jadi kita bisa di sini kita tentukan mungkin di sini aja ya. Paling atas app ID adalah random number atau mungkin kita bisa teks saja. Kenapa kita gunakan app ID ini? Supaya session kita nggak pernah bentrok. Jadi kalau misalnya di server kalian itu menjalankan 3 program gitu kan, masing-masing program masing-masing masih menggunakan localhost, maka session ini ada kemungkinan bentrok. Kalau misalnya kalian menggunakan cuma session terus UID, di setiap program kalian menggunakan session UID, maka ketika dia login ke program banking, dia nggak bisa login ke program misalnya ada blog ataupun yang lainnya, karena dia sudah dianggap login ke banking, kecuali kalau kalian menggunakan single authentication ya. Oke, sessions ID kita udah tahu seperti itu, maka kita akan ngecek. Sesuai dengan ini, kita akan mengecek apakah user sudah login. If user login, maka sessionnya harusnya ada FID UID. Kalau tidak ada, maka dia akan menampilkan login. Include login .php, else jika enggak, maka dia akan ngecek sebuah. Oke, kita akan tentukan dulu bagaimana kita mengetahui sebuah modul itu sedang aktif atau tidak. Kayaknya kita menggunakan session aja, hal yang sama. Jadi kita bisa dilihat gini, if module is selected, jika ada modul yang dipilih, then $_session FID will not be empty. Oke. Nah, lalu kita tinggal ngecek. Nah, proses dari set if module is active, it will point to a file. Nah, jadi kita bilang di sini ya, jika aktif berarti harusnya dia menunjuk ke sebuah file. Jika file itu tidak ada, nggak mungkin, berarti itu adalah modul yang salah. If file exists, saya nggak mau pakai banyak folder di sini, jadi saya mau menggunakan sebuah appending aja. Kita bisa class cls underscore terus nama modul yang sedang aktif, session FID module. Lalu kita bisa masukin di sini .php. Oke, jika filenya exist, maka kita akan include file itu. Include file ini
Kalau tidak, else, maka kita akan selalu menginput utama. Di sini kita bisa plus name seperti itu. Ini saya rapikan sedikit. Save. Oke. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, jika ada modul, maka saya akan membaca modulnya. Jika tidak ada, saya akan memanggil modul utama. Di sini juga seperti itu. Jika ada modul yang dipilih, maka akan load modulnya. Kalau tidak, akan ke main.php. Oke. Selanjutnya yang kita akan lakukan adalah login.php. Kita akan buat file namanya login.php. Oke. Kita saja. Oke, di login PHP ini akan melakukan dua hal, yaitu login dan penampilan formnya. Sebelum itu saya akan new sebuah HTML file login. Oke. Saya nggak bakal menggunakan ini. Saya akan gunakan cara saya sendiri aja. Jadi saya copy, saya paste di sini. Nah, seperti yang kalian lihat, yang saya lakukan adalah seperti ini. Title bla bla. Ini kita bisa ganti menjadi banking login, initial, head. Oke, no problem. Di sini kita punya div. Mungkin kita punya header. Di sini kita adalah login page. Oke. Lalu kita punya namanya section kalau nggak salah. Section. Mungkin kita bisa melihat ke dalam W3 school. Di sini dia punya aturan HTML. Jadi sebuah HTML yang baik harus memiliki sintaks yang baik. HTML5 intro .html body content of document element. Mungkin kita tidak akan gunakan dulu. Kita hanya akan bikin ini super gampang aja. Kita punya form dengan method adalah post, lalu action. Kita sebenarnya tidak butuh action, kita bisa langsung gitu aja. Setelah form, yang kita lakukan adalah field set. Oke. Field set ada legendnya. Legendnya adalah login. Lalu di sini kita juga punya label, span, username, email, lalu ada titik 2, input, type, email, name, email, lalu value adalah post email. Setelah value, name, type, sepertinya udah cukup itu aja. Jadi tanda ini adalah shorthand dari PHP ya, untuk echo. Label, email, lalu password.
password. Di sini kita bisa tambahkan sebuah placeholder. Placeholder adalah email. Lalu di sini tipenya adalah password. Karena tipenya password, maka value ini tidak boleh kita isi karena tidak baik. Setiap kali dia salah, dia harus mengetik ulang. Lalu di sini baru kita masukkan button type, submit, name, oke, login. Namanya login. Oke. Maybe kita oke aja di sini. Oke. Kita masukkan email, masukkan password, oke. Kita kirim berdasarkan post. Nah, karena di form ini tidak ada actions, maka dia akan mengirim ke file yang sama, dimana namanya adalah index.php. Lalu index.php akan menginclude login lagi, dan login di sini kita akan, nah di sinilah baru kita melakukan login ya. Kita akan cek jika post login, jika is set, maka kita akan melakukan proses login. Oke. Sini kita akan ngecek dengan SQL sama dengan. Nah, untuk membantu di penggunaan NetBeans ini, kita akan membuat namanya var $db adalah PDO, PDX, PDH adalah PDO. Ini gunanya untuk membantu kita dalam autocomplete. Dari sini kita bisa select ID from users where berapa? Oh ya, ID, password from users where user email, kemudian tanda tanya. Lalu kita prepare statementnya adalah user pdh, prepare statementnya adalah itu. Oke. Di sini baru kita eksekusi p_user sama dengan execute array $false. Ini jelek ya. Jadi saya di sini akan message apa? Ini login. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah menfilter input. Filter input array dengan tipe input false. Lalu jadi di sini bisa kita gunakan hanya input dengan nama email. Oke. Sekarang kita bisa if user sama dengan user fetch, maka boleh annotation mungkin tidak begitu ya. User sama dengan fetch. If user
user password verify passwordnya baru hashnya ya, maka input password if password verify input, saya lupa tutup dulunya, maka keluar fid sama dengan user ID. Oke. Lalu di sini dia akan redirect lagi, refresh. Kita dulu, ya saya pikirkan dulu. Yang kurang selain ini kita juga butuh name-nya dan name-nya aja. Jadi ketika di fetch user ID sama dengan, mungkin di sini kita bisa ubah sedikit, if p_user now count, baru kita lakukan ini semua ya kan, baru kita fetch, baru kita cek apakah passwordnya benar. Jika tidak, else error, kita bisa error, mungkin lebih baik kita pakai session aja, session fid error, dan login. Seperti itu aja. Username or password is not match. Email harusnya. Email or password does not match. Oke. Lalu jika tidak ada row count-nya juga sama, kita akan memberikan error yang generic gitu kan, supaya kita tidak ketahuan user dengan nama ini ada apa tidaknya, seperti itu. Oke, session input filter session. Oke. Lalu jika berhasil, kita juga akan menyimpan fid apa nih ya, name ini, supaya kita nggak usah mengambil dari database secara terus menerus. fid. Oke. Setelah ini kita juga harus mengambil row. Dengan SQL select row from user rows where user ID equal to tanda tanya. Lalu kita bisa user row sama dengan dbh
prepare statementnya adalah SQL will pay user roles execute array user maaf user ID di sini adalah roles equals to p underscore user roles fetch all dengan pdo fetch 6 aja. Oke. Select all bla bla bla. Lalu email or does not match. Dan di sini kita harus menyiapkan tempat untuk error message-nya. Jadi di sini misalnya style ada class adalah error message div terus ini ada organization FID error login. Jika tidak ada isinya, maka ini masih hanya empty doang, kosong. Lalu ini mungkin lebih gampang kita kasih br. Kita tidak akan main di style dulu, seperti ini aja. Setelah ini mari kita buat satu file lagi namanya main cls underscore main. Karena kalau misalnya kita sukses dalam login, maka kita akan masuk ke dalam sini cls login module cls main. Sini kita hanya butuh copy paste saja. Sini adalah main. Lalu bodinya tidak ada apa-apa, cuma ada main saja untuk kita ngetes. Dan satu hal lagi yang saya lupa, jadi harusnya setelah ini, setelah berhasil login, kita harus merefresh merefresh tampilannya supaya dia pergi ke home selanjutnya. HTML go to address. Go to specific address. How do I put submit code? Submit button go to an email. Oke. Saya tidak tahu. Yang saya tahu cuma guy login successful log. Lalu di sini ada meta http meta refresh. Meta refresh start definition usage. Jadi di sini kita bisa lihat http active. Oke. Oke. Jadi ini ya codingnya.
Oops, maaf, di sini adalah hal yang sama, jadi kita begituin aja, atau URL nya adalah index.php. Oke, dialog. Nah, sekarang saya jelaskan ya. Ketika user memasukkan username-nya, password-nya, lalu memencet tombol klik, mengklik tombol OK, maka dia akan men-set namanya post login. Di sini kita akan cek, oh ada post login, berarti user sudah mengecek, memencet tombol OK, dan kita tinggal lakukan pengecekan. Pertama-tama kita filter dulu input dari user. Ini standar aja, nggak melakukan apa-apa kayaknya, saya kurang tahu juga. Lalu kita melakukan query dengan men-select ID, password, name from user, dan tanda tanya di sini adalah prepared statement, dimana kalau tanda tanya akan diganti dengan sesuatu. Kita udah bilang, istilahnya dia itu placeholder doang. Nah, di sini baru kita prepare berdasarkan SQL ini, dan kita execute. Execute ini berarti menjalankan perintah ini, dan kita mengganti tanda tanya ini dengan apa yang kita kasih di sini. Jadi execute ini meminta sebuah array, sedangkan kalau misalnya tanda kurung seperti ini, itu adalah singkatan dari array. Jadi kita membuat sebuah array baru dengan satu elemen, elemennya adalah input email. Itu adalah yang kita dapat dari user. Setelah itu, setelah kita execute, kita akan lihat raw count-nya apakah menghasilkan sesuatu. Kalau tidak menghasilkan apa-apa, berarti emailnya itu tidak ditemukan. Kita bisa bilang langsung aja errornya generic, email atau password tidak ditemukan, itu doesn't match. Nah, kalau misalnya match, berarti dia raw count-nya ada satu itu di if di PHP itu berarti dianggap true. Maka kita bisa fetch ke dalam user sama dengan user fetch. Lalu kita bisa ngecek apakah password yang dimasukkan benar apa tidak. Kita lakukan dengan metode namanya password verify. Kita inputnya adalah apa, usernya adalah apa. Setelah itu kita sessions up ID, UID, user ID. Ini kita simpan aja user ID-nya, karena pengecekan untuk login adalah di UID ini. Lalu kita juga menyimpan name dari user ini. Kenapa? Karena nanti rencananya di tampilan program kita ini, misalnya di sini nih, rencananya kita tuh di atas sini ada namanya username. Nah, jadi ketahuan gitu loh siapa yang lagi login gitu kan. Username, mungkin ada tombol logout juga. Oke, jadi kita kecilkan logoutnya. Kalau di sini kita pindahkan sana, semacam itu. Jadi ntar ini adalah tampilan dari websitenya ketika sudah jadi. Kita akan alignmentnya left. Oke, tidak jadi, saya kurang tahu. Saya juga beginiin. Saya bisa geser dia ke sebelah kiri. Oke. Nah, ntar desain dari program kita akan seperti ini. Maka kita butuh username-nya. Daripada kita menarik terus dari database, lebih baik kita menggunakan kita simpan ke dalam session. Lalu yang nggak kalah pentingnya adalah role. Karena user itu bisa banyak role-nya. Dia bisa sebagai teller, tapi juga sebagai customer, atau dia hanya customer doang. Maka kita akan mencari select role from user role where user. Oh, mungkin di sini kita butuh distinct.
Kenapa distinct? Karena bisa aja usernya 2 kali atau 3 kali, kita nggak butuh, jadi kita distinct aja, dia hanya bisa user atau enggak teller atau user teller, tapi nggak bisa user teller gitu kan. Oke, kita ambil di sini sama, kita buat apa, prepare datanya placeholder, kita kasih user ID nya, baru kita masukin hasilnya. Ini fetch all, berarti kita langsung ngambil semua hasilnya dengan PDO fetch num. Jadi tipe yang dikembalikan adalah fetch num, numeric array, mulai dari 0, 1, 2, 3 gitu kan. Kalau misalnya kita nggak kasih ini, secara default dia adalah fetch both, dimana dia ada num dan assoc. Jadi dia ada index 0, 1, 2, 3, lalu dia juga ada index row, lalu misal user ID, row atau apa kayak gitu, dia ada. Lalu jika misalnya sudah selesai nih, kita udah berhasil login, maka kita akan tampilkan aja cuma log, nggak ada apa-apa. Kita tampil kalau kita login berhasil, lalu kita refresh halamannya, dan kita dalam 2 detik, ini konten 2 detik, lalu URL-nya adalah index.php. Misalnya kita hanya merefresh ketampilannya sama, index. Oke, jika sudah selesai, sekarang saatnya kita mencoba. Nah, sebelum mencoba, kita butuh mengisi satu user paling enggak, karena kalau enggak kita nggak bisa masuk. Insert, saya coba masukin name-nya Budi, address-nya Tangerang, Indonesia aja, fontnya minus, fontnya tidak ada, emailnya adalah bcbe@ghi.com, lalu passwordnya. Nah, passwordnya ini, mari kita lihat apakah bisa kita buat di sini. Sepertinya tidak bisa kita buat di sini. Mari kita coba password 1, 2, 3. Ini adalah now, go, dan ketika kita lihat, saya kurang tahu ini bisa apa tidak. Mari kita coba aja. Kita jalankan. Maaf, sepertinya ada kesalahan di propertiesnya. Run. Objek URL adalah localhost banking. Oke, dan oke, kita sudah login. Nah, di sini berarti ada kesalahan, karena seharusnya kita belum login sama sekali. Bisa saya delete saja. Saya akan lihat di index. Jika session upload ID ada, maka masuk ke login. Harusnya jika tidak ada ya. Jika not is set, enggak, jika not aja deh. Oke. Sekarang saya refresh lagi. Nah, benar. Kita ke tampilan login. Di sini kita masukkan email kita. Misalnya emailnya ada abcd apa tadi. Oke, 1, 2, 3 passwordnya. Oke. Email or password does not match. Kalau kita lihat kayak gini,
Oke, sekarang masalahnya adalah password kita tidak match, maka kita harus membuat sebuah password. Kita curangin saja di sini. Kita bisa password hash. Passwordnya adalah 123. Argonya adalah default. Password default. Kita bisa echo. Kita save. Kita jalankan login, refresh. Nah, string ini kita simpan di database kita sebagai password. Ini bisa kita ganti sebagai ini, go. Baru kita bisa login ghi.com 123. Ini saya buang dulu. Kita kasih OK. Log. Kita sudah login dan kita masuk ke dalam main. Oke, cukup sampai sini dulu part 3 kita. Kita sudah membuat database-nya. Kita sudah membetulkan dokumen kita. Juga kita sudah melihat flow dasar dari index. Dan kita sudah menyelesaikan form login kita. Lupa juga kita harus melakukan commit ke Git. Dan sebelum kita melakukan commit, hal yang paling penting kita harus remote pull dulu. Jadi kita pull dulu baru kita commit. Ini untuk mencegah kalau misalnya ada orang yang sudah men-push sebelum kita. Oh, saya lupa. Kita harus commit dulu ya. Commit secara lokal. Di sini ada login dan finalisasi data design. Oke. Kita commit semuanya. Baru kita lakukan yang namanya remote pull from upstream. Tidak ada konflik, maka kita git remote push to upstream. Oke. Jadi ketika kita sudah push ke upstream, maka di GitHub kita harusnya sudah ke update. Kita pastikan saja dulu. Banking. Yap, di sini ada git anchor, cls main, bg. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi.